Ada lebih dari 2 miliar muslim di dunia. Itu jumlah yang luar biasa. Tapi pernahkah kamu merasa ada yang aneh? Kita punya populasi raksasa dan sumber daya yang sering disebut melimpah. Tapi kenapa justru kita yang sering jadi penonton di panggung dunia? Kenapa banyak negara kita yang terjebak dalam konflik dan ketertinggalan? Selama ini, kita gampang banget menunjuk jari keluar. Menyalahkan konspirasi, menyalahkan kekuatan asing. Narasi itu memang nyaman, karena beban tanggung jawab seolah terangkat dari pundak kita. Tapi mari kita coba untuk jujur pada diri sendiri. Bagaimana jika musuh terbesar kita bukanlah mereka? Bagaimana kalau akar masalahnya justru datang dari dalam, dari diri kita sendiri? Ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk berintrospeksi. Di video ini, kita akan bedah 7 dosa internal yang mungkin tidak nyaman untuk didengar. Tapi justru inilah yang diam-diam telah menggerogoti kekuatan kita di tengah gempuran era digital. Penyebab yang pertama, pendidikan agama yang ketinggalan zaman. Kita mulai dari fondasinya, pendidikan. Dulu, pendidikan Islam adalah mercusuar dunia. Tapi hari ini, mari kita lihat dan jujur, apakah sistem pendidikan agama kita masih nyambung dengan zaman? Banyak lembaga kita masih memakai kurikulum yang seolah berhenti di masa lalu. Kita bangga mengajarkan sejarah keemasan, tapi seringkali gagal membekali anak muda kita dengan alat untuk menciptakan keemasan mereka sendiri. Di saat dunia bicara soal AI dan bioteknologi, kurikulum agama kita seringkali terisolasi. Dan hasilnya, tercipta jurang besar antara identitas Islam dan realitas modern. Dan anak-anak muda kita jadi bingung. Di satu sisi, masjid dan madrasah mengajarkan nilai luhur. Di sisi lain, dunia digital menawarkan kemajuan dan tantangan yang sama sekali baru. Ketika dua dunia ini tidak nyambung, agama jadi terasa seperti barang antik, bukan panduan hidup yang relevan. Kalau pendidikan agama masih saja tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anak zaman sekarang, ia berisiko ditinggalkan. Penyebab yang kedua, tsunami informasi, tapi literasi cetek. Era digital adalah lautan informasi, tapi informasi itu seperti pedang bermata dua. Bisa jadi sumber ilmu, bisa juga jadi ladang fitnah dan hoaks. Inilah masalah kedua kita, literasi digital yang rendah. Kita jadi konsumen informasi yang lahap, tapi gagal jadi penyaring yang cerdas. Berbagai survei di Indonesia menunjukkan, gambaran yang mirip dan cukup mengkhawatirkan, banyak dari kita masih sulit membedakan berita asli dan hoaks, dan seringkali tidak melakukan verifikasi sebelum menyebar informasi. Di kalangan umat, ini efeknya bisa sangat merusak. Berapa kali kita lihat judul provokatif soal agama, yang langsung disebar tanpa tabayun atau klarifikasi? Berapa banyak perpecahan yang dimulai cuma dari video ceramah yang dipotong-potong? Emosi kita gampang tersulut, jari ini gatal menekan tombol share, dan tanpa sadar, kita jadi agen penyebar fitnah. Literasi digital yang rendah, membuat kita gampang diadu domba dan sibuk berperang untuk hal-hal sepele, sementara isu-isu strategis yang jauh lebih besar jadi terabaikan. Penyebab yang ketiga, kecanduan sensasi, lupa kedalaman ilmu. Algoritma media sosial itu haus akan interaksi. Ini mengubah total cara kita belajar agama. Kedalaman ilmu, kini dikalahkan oleh sensasi dan kontroversi. Penceramah yang kontennya ringan, lucu, atau bahkan provokatif, bisa dapat jutaan views. Sementara itu, ulama yang sabar membahas kitab klasik dengan metodologi rumit, justru sepi peminat. Ini dosa internal kita yang ketiga, kita jadi pecandu sensasi. Kita lebih tertarik untuk nonton debat kusir soal khilafiyah atau perbedaan pendapat yang sudah ratusan tahun dibahas, daripada pusing-pusing belajar dasar-dasar hukum Islam atau usul fikih. Kita lebih suka nonton drama saling sindir antar ustadz, daripada duduk tenang buka Al-Quran dan tafsirnya. Akibatnya pemahaman agama kita jadi dangkal. Kita mungkin hafal istilah-istilah keren, tapi sama sekali tidak paham filosofinya. Kita semangat membela simbol, tapi abai pada substansi akhlak dan keadilan yang jadi jantung ajaran Islam. Fenomena ini melahirkan generasi yang merasa paling islami dari penampilan, tapi miskin kedalaman ilmu dan adab. Penyebab yang keempat, perpecahan internal yang makin menjadi-jadi. Dosa keempat, ini mungkin yang paling menyakitkan, perpecahan. Nabi telah mempersaudarakan kita, tapi hari ini, kita justru membangun tembok berdasarkan kelompok, mazhab, bahkan pilihan politik.
Di dunia nyata, mungkin kita masih bisa basa-basi, tapi di dunia maya, semua topeng lepas. Media sosial jadi arena gladiator tempat kita saling caci, saling kafirkan, dan saling bid'ahkan saudara seiman, cuma karena beda pandangan. Perbedaan pendapat, yang seharusnya jadi rahmat, kita ubah jadi sumber laknat. Energi kita terkuras habis, cuma untuk adu argumen siapa yang paling benar, kelompok mana yang paling murni, dan yang akan menjadi ahli surga. Sementara kita sibuk menciptakan neraka, peradaban lain di luar sana lari kencang menciptakan inovasi. Perpecahan ini membuat kita lemah. Kita gagal membangun kekuatan ekonomi, politik, dan sains secara kolektif. Sejarah sudah membuktikan, tidak ada peradaban besar yang dibangun di atas perpecahan. Selama kita masih asik saling serang, kita hanya akan jadi buih di lautan, tidak punya kekuatan apa-apa. Penyebab yang kelima, riset macet dan alergi inovasi. Sekarang mari kita lihat faktanya. Berapa banyak paten teknologi yang lahir dari negara-negara mayoritas muslim? Berapa banyak universitas Islam yang masuk 100 besar dunia di bidang sains? Jawabannya, sayangnya sangat menyedihkan. Inilah dosa kelima kita, mandeknya riset dan inovasi. Kita begitu bangga menceritakan Ibnu Sina dan Al-Hawarizmi, tapi kita gagal melahirkan penerus-penerus mereka. Banyak dari kita sekarang, hanya menjadi konsumen teknologi, bukan produsen. Kita bergantung pada hampir semua hal, dari mulai HP di tangan kita, sampai aplikasi yang kita pakai buat belajar agama. Ada cara berpikir sempit yang seolah membenturkan agama dengan sains, menganggap inovasi itu ancaman bagi akidah. Ini kebalikan total dari semangat ilmuwan di zaman keemasan Islam, yang melihat alam semesta sebagai ayat-ayat Tuhan yang harus diteliti. Kalau kita terus-terusan alergi pada riset, pelit berinvestasi di pendidikan sains, dan gagal menciptakan lingkungan yang mendukung inovator, ya kita selamanya akan jadi penonton dan jadi pasarnya bangsa lain yang sering kita anggap kafir. Penyebab yang keenam, peran kurang tepat dari sebagian tokoh agama. Mungkin ini poin yang sensitif, tapi harus kita bicarakan dengan jujur. Posisi ulama, ustadz, dan tokoh agama, itu sangatlah mulia. Tapi, kita tidak bisa terus-terusan tutup mata, bahwa sebagian dari mereka, justru menjadi bagian dari sumber masalah. Inilah dosa keenam, peran negatif dari oknum pemuka agama. Ada yang pendekatannya kaku, tekstual banget, dan gagal membaca zaman, sehingga fatwa-fatwanya terasa tidak memberi solusi. Ada juga yang lebih parah, jadi kompor perpecahan, memakai mimbar untuk menyerang kelompok lain demi meraih popularitas. Di era digital, pengaruh mereka berlipat ganda. Satu ceramah provokatif bisa menyebar ke jutaan orang dalam hitungan jam, menanamkan kebencian yang akarnya sulit dicabut. Ketika panutan yang seharusnya menyejukkan dan menyatukan, justru menjadi sumber kedangkalan dan perpecahan, umat pun jadi kehilangan arah. Penyebab yang ketujuh, hilangnya etos kerja dan disiplin. Penyebab terakhir, ini menusuk paling dalam ke diri kita masing-masing. Seorang pemikir besar Islam, Syekh Amir Syakib Arslan, pernah ditanya kenapa umat Islam mundur sementara bangsa lain maju. Jawabannya menusuk, umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran agamanya, sementara bangsa lain maju karena mengamalkan ajaran universal, yang justru ada di dalam Al-Quran. Disiplin, kerja keras, jujur, bersih, dan menepati janji. Inilah dosa ketujuh kita, hilangnya etos dan disiplin. Kita lebih jago berwacana daripada bekerja nyata. Kita sering menuntut hak, tapi lupa kewajiban. Kita mengagungkan masa lalu, tapi malas membangun masa depan. Coba lihat sekeliling kita, seberapa disiplin kita saat mengantri, seberapa jujur kita dalam bekerja, dan seberapa peduli kita pada kebersihan. Bangsa lain maju, bukan karena iman mereka, tapi karena mereka mempraktikkan nilai-nilai universal seperti efisiensi, inovasi, dan kerja keras, nilai-nilai yang justru jadi inti ajaran kita. Selama kita masih terbuai retorika tanpa aksi, selama disiplin masih jadi barang langka, keterpurukan ini akan terus kita ciptakan sendiri. 7 poin tadi, mulai dari pendidikan usang, hingga hilangnya etos kerja, adalah cermin besar untuk kita semua. Saat melihatnya, mungkin membuat kita jadi sedikit pesimis, tapi tunggu dulu. Tujuan diagnosis ini bukan untuk membuat kita putus asa, tapi untuk mempermudah kita mencari obatnya. Mengakui bahwa kita punya masalah,
adalah langkah awal yang paling penting menuju kebangkitan. Kebangkitan umat ini tidak akan datang dari pidato yang berapi-api. Kebangkitan akan dimulai dari ruang kelas yang berani mengubah kurikulumnya. Dimulai dari jari kita yang berhenti menyebar hoaks. Dimulai dari anak muda yang mematikan drama kontroversial di medsos, dan mulai membuka lagi kitab-kitab ulama. Dimulai dari kita yang kembali merangkul saudara yang berbeda pendapat. Dimulai dari setiap kita yang berkomitmen penuh untuk selalu disiplin dan profesional dalam setiap urusan. Perbaikan harus dimulai dari diri kita. Di sini, sekarang juga. Jalan ke depan memang panjang, tapi harapan itu nyata. Islam adalah agama yang dinamis, dan potensinya untuk bangkit selalu ada, menunggu dinyalakan kembali oleh umatnya yang sadar dan mau berbenah. Jika video ini kamu rasa bermanfaat, jangan lupa klik suka, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini. Dan yang lebih penting, apa pendapat kamu? Dosa nomor berapa yang paling terasa dampaknya di sekitarmu? Atau mungkin ada penyebab lain yang belum saya sebutkan? Mari kita mulai diskusi yang sehat dan membangun di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.